Kemudian yang kedua tentang pembayaran kupon obligasi, ini ada beberapa istilah ya. Yang pertama adalah zero kupon. Kupon itu tadi bunga ya, imbal hasil. Zero kupon, jadi zero kuponnya tidak ada. Pembayaran pokok dan bunga dibayarkan sekaligus berarti di akhir saat jatuh tempo. Itu tidak ada kupon, zero kupon. Fix kupon, pembayaran bunga atau kupon tetap hingga obligasi jatuh tempo, bentuknya fix tetap. Atau yang ketiga floating kupon, ya, ditetapkan berdasarkan acuan atau benchmark tertentu. Jadi sudah ada hitung-hitungannya. Floating itu mengambang, naik turun, tidak fix, tidak tetap. Yang ketiga dari sisi jaminan ada secure bond. Penerbit obligasi menjaminkan dengan kekayaan tertentu atau jaminan tertentu. Ini dari sisi jaminannya. Ya, jadi dia menerbitkan obligasi itu, surat utang itu, jaminannya apa? Jadi harus ada jaminan juga. Nggak mungkin kita meminjamkan kalau tidak ada sekurnya, ya tidak ada jaminannya untuk keamanannya. Nah, yang kedua, unsecure, tidak menjaminkan dengan kekayaan tertentu, tetapi dengan kekayaan penerbitnya secara umum. Jadi tidak ada barang tertentu, tapi jaminannya adalah yang punya, pemilik orangnya, penerbitnya. Oke, itu obligasi. Yang ketiga, sukuk. Selanjutnya tentang sukuk, penerbitan sukuk berdasarkan undang-undang aset. Ya. Kemudian yaitu jika ada proyek yang butuh didanai dengan skema atau akad yang dijalankan, ya bisa berbentuk musyarakah atau mudarobah, ya mudorobah bagi hasil atau ada kerugian di sana. Atau bentuknya jual beli atau sewa, bisa murabahah, bisa ijaroh. Jadi sukuk ini istilahnya apa ya, pendanaan dalam bentuk itu. Tapi ini basisnya syariah ini ya, sukuk, istilahnya sukuk, surat utang juga. Kemudian yang selanjutnya teman-teman ada reksadana, ini ada undang-undangnya. Kalau reksadana ini sarana untuk menghimpun dana tadi diinvestasikan dalam portofolio efek. Jadi reksadana itu ada manajer orang khusus yang mengelola dana kita dan nanti akan diinvestasikan untuk membeli efek perusahaan A, B yang memang punya prospek bagus. Reksadana ini menjadi pilihan kalau modalnya kecil. Jadi kalau nilai dari 5 juta, 10 juta kan bisa. Kalau bentuknya reksadana. Atau pemodal yang tidak mengulangi waktu dan keahlian dalam menganalisa. Nah, nanti bisa titip ke manajer investasi. Saya punya 100 juta, Pak. Tolong apa namanya? Dijalankan gitu ya, dibelikan reksadana. Ini pasnya saya belikan yang seperti apa, itu nanti manajer investasi akan memberikan apa ya, analisanya. Oh, resikonya begini ya, berdasarkan keahlian. Jenis-jenis reksadana menurut BI 2021 yang pertama adalah pasar uang, money market fund. Di kebijakan ini ya 100% bersifat utang yang jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Ya, ini cocok untuk investor yang tujuannya jangka pendek. Jadi untuk jangka pendek ini cocok reksadana pasar. Yang kedua, reksadana pendapatan tetap. Sekurang-kurangnya 80% ada aktiva yang bersifat, yaitu efek bersifat utang atau obligasi, ya, agar menghasilkan return yang stabil. Ya, resiko reksadana lebih besar daripada pasar. Resikonya lebih besar ini daripada pasar. Yang ketiga, reksadana saham, equity fund. Sekurang-kurangnya 80% pada aktiva. Ya, biasanya diinvestasikan itu. Ya, investasinya itu bersifat ekuitas atau saham agar menghasilkan return yang tinggi. Resiko reksadana ini lebih tinggi. Ya, tadi karena dibelikan saham, kalau sahamnya turun ya otomatis ya akan turun juga, gitu ya, nilainya akan turun, berkurang dana kita. Tuh. Kemudian bisa campuran. Jadi dibentukkan beli saham atau yang bisa bersifat utang tadi. Jadi kalau utang tadi, nih saya berikan yang bentuknya aplikasi, efek yang aplikasi, yang fix tadi, dengan return yang tetap, imbal hasilnya tetap fix. Kalau obligasi dia bentuknya surat utang, gitu ya. Kalau yang saham, ya tadi diberikan saham, kalau saham perusahaannya turun, ya, risikonya
dana kita juga akan turun. Tapi kalau tinggi, nanti akan menghasilkan hasil yang resikonya besar, kembaliannya juga besar. Atau dicampuran tadi, boleh ya, discretionary fund. Selanjutnya teman-teman, ya ini pelaku pasar modal. Agar kita bisa paling tidak punya gambaran, pelakunya itu apa? Adalah berbagai pihak yang langsung atau tidak langsung ada dalam proses perdagangan itu. Yang tentu saja harus ada izin dari OJK tadi, yang mengawasi langsung jika pelakunya itu bisa perusahaan, bisa perorangan atau institusi, kan tadi itu pelaku pasar modal. Ya, tentu saja dia bisa yang setelah mendapatkan izin. Apalagi kalau perusahaan, pelaku di pasar modal dibedakan antara SRO atau self regulasi. Ada 3 lembaga yang dapat membuat peraturan mengikat. Lembaga tersebut adalah Bursa Efek, lembaga clearing dan penjamin. Jadi ada pengawasnya ini. Ya, ada ketiga lembaga itu di pasar modal itu ada 3 badan ya, organisasi, ada yang di situ ada ketentuan-ketentuan di bursa efek tadi, ya, di bursa tadi ya, di pasar modal ya, ada di efeknya, bursa efeknya. Kemudian juga ada lembaga clearing dan penjaminan nanti kalau ada masalah seterusnya. Kemudian ada lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Kalaupun nanti dalam hal tertentu tertimbul masalah, ya nanti ada LPP, ya, lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Ya, itu teman-teman ya tentang pelakunya. Selanjutnya tentang BEI-nya, Bursa Efek Indonesia. Jasa yang disediakannya pertama adalah transaksi efek untuk menjual dan membeli efek di bursa. Jadi ada transaksi di situ, transaksinya namanya efek, gitu kan? Transaksi modal tadi namanya efek, ya namanya Bursa Efek Indonesia. Oke. Namanya kalau pasar apa? Pasar biasa kan jual beli barang. Ini ya, namanya bursa efek ya jual beli efek. Ya di bursa tempatnya namanya bursa pasarnya. Yang kedua ada jasa pencatatan, ya jasa untuk mencatat saham. B. Yang ketiga jasa informasi. Oke, silakan nanti dibaca. Kemudian tadi ada clearing. Jadi ketiga tadi ya, yang pertama BI sudah kita jelaskan, yang kedua ada lembaga tadi, ya, clearing penjaminan efek. Jasa spesifik yang ditawarkan adalah jasa clearing transaksi bursa, ada jasa clearing, ada jasa penjaminan, ya, hak dan kewajiban. Haknya tapi kok nggak dipenuhi di saat transaksi di bursa itulah nanti lembaga. Jasa pinjam meminjam ternyata ada juga ya. Ini short selling, jadi untuk kebutuhan yang jangka pendek, jasa pinjam meminjam untuk apa memenuhi kebutuhan efek. Jasa lainnya pengelolaan agunan, ya, ada yang biasanya disebut kolateral, bentuknya online kolateral. Kolateral itu modal yang besar itu biasanya, bentuknya terus bergulir kolateral. Ya, kemudian ada KSEI, perannya adalah mengelola aset, kemudian juga jasa, ya namanya kustodian itu, penyelesaian transaksi juga, tindakan korporasi, ya, dan jasa lainnya, termasuk IPO, inisial public offering dan tender. Ini yang salah satu lembaganya namanya KSI, Custodian Central Efek. Ini yang menyelenggarakan. Ada clearing penjaminan, ada kustodian. Jadi yang melaksanakan IPO, IPO itu penjualan saham perdana. Jadi kalau ada teman-teman yang perusahaannya sudah jalan dan nanti kira-kira dimasukkan ke bursa, dijual sahamnya bisa laku, nah itu bisa melaksanakan mendaftarkan ke ini ya ke KSI untuk apa? Untuk IPO. Jadi penawaran public offering, inisial public offering. Ya, penawaran saham perdana. Ya, saya butuh dana sekian untuk pengembangan proyek ini, silakan nih saya jual sahamnya. Jadi ada langsung transaksi di situ. Selanjutnya teman-teman ini tentang emiten ya, yang tadi sudah disampaikan. Jadi sudah menurut undang-undang itu nanti dibaca. Emiten adalah efek yang berbentuk surat berharga ya. Bila saham perusahaan emiten, emiten itu adalah yang apa namanya? Yang ada di bursa itu ya. Bursa itu namanya emiten. Bila saham perusahaan emiten memiliki lebih dari 300 orang dan modal di store-nya adalah 3 miliar,
maka dikelompokkan sebagai perusahaan publik. Jadi istilah-istilah ini nanti silakan dibaca untuk memperkaya pemahaman kita ya tentang pasar modal. Emiten melakukan penawaran umum tujuannya adalah apa? Memperoleh pendanaan tadi untuk modal kerja, memperbaiki struktur modal. Kenapa? Karena modal yang digunakan mungkin berkurang karena terlalu besar investasinya dan seterusnya. Atau untuk investasi tadi, jadi kan harus struktur modal itu kan harus ditata sedemikian rupa. Jadi harus ada dana tunai yang siap harus sekian gitu ya. Tidak boleh semuanya dalam bentuk barang atau investasi, kan tidak bisa dibayar dengan itu. Tapi harus ada dana kas juga, harus ada piutang pun harus ada ketentuannya dan seterusnya. Untuk investasi perusahaan pabrik, pembelian mesin dan seterusnya ini kan butuh dana tadi. Ya, ini ya teman-teman kaitan dengan emiten. Kemudian investor ini udah yang membeli menanamkan modalnya, yang melakukan tadi pemodal ini disebut investor, jadi pemodalnya. Ya, tujuannya adalah untuk apa dia mendapatkan tujuan dia membeli saham menjadi investor itu untuk apa? Memperoleh keuntungan atau capital gain, ya, pembalian, selisih atau dividen. Dividen tadi sudah. Selain 3 SRU tadi, ya, ada pelaku lainnya yang selain 3 ada pelaku perusahaan efek, ada namanya penjamin emisi efek underwriter. Ini nanti silahkan dibaca. Ada perantara pedagang atau efek atau pialang. Ada pialangnya di situ. Ya, jadi perantara pedagang efek ini adalah apa? Dia yang melakukan transaksi, dia perantaranya. Contohnya apa? Ada Panin Securities, ada banyak lah ya. Apa sekuritas itu perusahaan sekuritas itu dia adalah pialang, ya, pedagang efek, perantara. Tentunya apa? Perusahaan ya. Kemudian ada yang ketiga manajer investasi tadi sudah. Jadi dia mengelola tadi portofolio efek dari nasabah tadi ditawarkan ada perjanjian-perjanjian. Kalau manajer investasinya bagus ya yang didapatkan analisanya bagus, tajam, keuntungan yang diperoleh oleh investor ya besar karena dia yang melakukan aktivitas itu. Kemudian yang lembaga penunjangnya tadi ada bank kustodian, teman sudah, jasa penitipan efek dan lain-lain, biro administrasi, ada wali amanat. Wali amanat ini adalah wakil dari pemegang efek yang bersifat utang. Jadi wali amanat mewakili kepentingan seluruh investor. Nah, ini nanti tolong dibaca lagi agar ya paling tidak kita punya gambaran. Nanti kalau belum jelas kita sama-sama sharing ya, kita sama-sama sharing bisa kita bincangkan. Kemudian ada pelaku lainnya ada lembaga profesi karena di sana perjanjian dan seterusnya kan pasti butuh ada akuntannya, kemudian ada konsultan hukum kalau terjadi masalah hukum ya, pasnya seperti apa, ada penilainya, ada notaris ya, dan seterusnya ini. Oke, saya kira itu ya untuk pertemuan malam hari ini.